Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tommy Ardiansyah. Pada video ini saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan dalam organisasi modern dan mencoba menjawab pertanyaan gaya kepemimpinan seperti apa sih yang paling efektif digunakan saat ini. Sebelum masuki materi, saya akan membahas kepemimpinan terlebih dahulu. Kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam materi ini terdapat berbagai tipe dan gaya kepemimpinan yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Untuk memahami efektivitasnya, kita perlu melihat bagaimana masing-masing gaya bekerja dalam organisasi modern. Yang pertama adalah kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang bersifat terpusat pada pemimpin. Semua keputusan dibuat oleh pemimpin. Bawahan hanya menjalankan perintah dan partisipasi tidak diperbolehkan. Ciri-cirinya yaitu kekuasaan berada pada satu orang, pengawasan ketat, bawahan tidak boleh memberi saran, dan perubahan tidak disukai. Dalam organisasi modern, gaya otoriter masih bisa efektif jika digunakan dalam situasi darurat, misalnya kondisi krisis atau organisasi dengan risiko tinggi, seperti militer atau industri yang membutuhkan keputusan cepat. Namun, gaya ini memiliki kelemahan besar, yaitu mematikan kreativitas bawahan dan menurunkan motivasi kerja dalam jangka panjang. Yang kedua adalah kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis menempatkan manusia sebagai faktor utama. Pemimpin memberikan kesempatan kepada bawahan untuk memberi ide, berpendapat, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam gaya ini, pemimpin menghargai perbedaan, membangun kerjasama, memberikan ruang kreativitas, dan membuka komunikasi dua arah. Gaya demokratis sangat cocok untuk organisasi modern karena mendorong inovasi, meningkatkan rasa tinggi, serta meningkatkan kualitas keputusan melalui diskusi bersama. Akibatnya, bawahan menjadi lebih termotivasi dan berani mengembangkan kemampuan mereka. Dalam banyak organisasi saat ini, gaya kepemimpinan demokratis dianggap sebagai gaya yang paling sehat untuk perkembangan jangka panjang. Yang ketiga adalah kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire memberikan kebebasan penuh kepada bawahan. Pemimpin hanya memberikan arahan dasar, sementara keputusan dan pelaksanaan diserahkan kepada tim. Gaya ini dapat efektif jika bawahan memiliki kemampuan tinggi, profesional, dan mampu bekerja secara mandiri. Namun, jika diterapkan pada tim yang belum matang, gaya ini bisa menimbulkan kekacauan, kurangnya koordinasi, dan hasil kerja yang tidak konsisten. Dalam organisasi modern, gaya ini banyak digunakan pada bidang kreatif, teknologi, atau penelitian di mana kebebasan berpikir sangat dibutuhkan. Jadi, kesimpulannya, gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam organisasi modern adalah gaya kepemimpinan demokratis. Gaya ini seimbang antara arahan pemimpin dan partisipasi bawahan, mendorong inovasi, meningkatkan motivasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat serta produktif. Meskipun begitu, pemimpin yang baik tetap harus fleksibel dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi dan kebutuhan tim. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga penjelasan ini membantu memahami perbedaan gaya kepemimpinan dan bagaimana efektivitas dalam organisasi modern.